Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya hormati Ibu dosen Nariyati selaku dosen mata kuliah KDK dan teman-teman yang saya banggakan, teman-teman kelas A, B maupun C. Di sini perkenalkan, nama saya Salsabila Septi Utami. Saya sebagai moderator kelompok 3. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang komunikasi umum, bentuk komunikasi, metode, dan model komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama ada Amanda Gita, yang kedua ada Anissa Rahma Fitri, yang ketiga ada Indi Nurlain, yang keempat ada Khairunisa, yang kelima ada Lara Santi, yang keenam ada M. Fikri Duerdiansa, yang ketujuh ada Muhammad Farhan Maulana, yang kedelapan ada Mega Padmasari, yang kesembilan ada Salsabila Septi Utami, yaitu saya sendiri. Baik, di sini saya langsung mulai saja presentasinya. Yang pertama, ada pengertian komunikasi secara umum. Apa sih pengertian komunikasi secara umum? Pengertian komunikasi secara umum adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan juga gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Bisa juga aktivitas komunikasi dilakukan secara verbal dan lisan, sehingga mudah kedua belah pihak untuk saling mengerti. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Amanda Gita. Kepada Saudara Amanda Gita, saya persilakan. Selanjutnya adalah jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi itu ada apa aja? Yang pertama, ada komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Komunikasi berdasarkan penyampaian dibedakan menjadi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, yang pertama, komunikasi verbal itu atau lisan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak. Jadi, kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya kayak komunikasi dua orang. Nah, selanjutnya ada komunikasi secara tidak langsung, di mana kedua belah pihak tidak bisa bertatap muka atau dibatasi oleh jarak. Contohnya kayak komunikasi melalui telepon, melalui video call. Lalu ada komunikasi nonverbal atau tertulis. Jadi komunikasi ini bisa melalui yang pertama naskah. Biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Lalu ada juga komunikasi yang melalui gambar atau foto, akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku. Nah, komunikasi berdasarkan perilaku ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi formal. Jadi komunikasi ini tuh terjadi di antara struktur organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Contohnya tuh seperti seminar. Nah, selanjutnya selain ada komunikasi formal juga ada komunikasi yang informal. Komunikasi ini tuh terjadi pada sebuah perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin berpengaruh pada kepentingan. Contohnya itu seperti kayak desas-desus, seperti itu. 3. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya. A. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi, yaitu ada berpidato, memberi ceramah, wawancara, memberi perintah atau tugas. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi vertikal yaitu bentuk komunikasi dari pemimpin ke anggota seperti perintah, teguran, pujian, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi horizontal yaitu bentuk komunikasi dalam suatu organisasi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal yaitu komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur vertikal. Yang kedua, komunikasi eksternal
Komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi tersebut. Ketiga, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Komunikasi perseorangan yaitu komunikasi yang terjadi antara individu mengenai masalah pribadi. Yang kelima, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan yang ada pada kelompok tersebut. Terima kasih. Jadi di sini ada metode komunikasi. Satu, metode redundan atau repetisi. Jadi dalam metode ini biasanya ada pengaruh pengulangan atau repetisi sebuah pesan terhadap efektivitas tersampaikannya pesan tersebut. Meskipun begitu, pengulangan yang terlalu banyak juga akan mencapai titik limit. Lalu pesan menjadi hilang. Oleh karena itu, Anda harus dapat menggunakan pengulangan-pengulangan yang dibuat bervariasi supaya menjadi menarik agar tidak membosankan saat Anda berkomunikasi. 2. Metode kanalisasi. Kita harus benar-benar mengenal sasarannya, yaitu khalayak. Anda harus mengetahui persamaan-persamaan dari perbedaan-perbedaan kepada khalayak, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan khalayak. Dengan bahasa sederhananya, bagaimana kita dapat empati untuk diterima, dan itulah proses kanalisasi dimulai. Yang ketiga, metode informatif. Metode ini menjelaskan mempunyai suatu hal yang paling sederhana, yaitu cukup dengan memberi suatu penerangan yang jelas tentang maksud pesan kepada khalayak. Penerangan yang dimaksud adalah penyampaian sesuatu apa adanya yang sesungguhnya berdasarkan data, fakta, dan opini yang benar. Jadi khalayak dapat dengan bebas dalam merespon pesan ini. Yang keempat, metode persuasif. Jadi metode ini berarti dapat mempengaruhi dengan kata rayuan kepada si penerima pesan tersebut. Sasaran utama dalam metode ini adalah perasaan khalayak, bukan pikirannya. Dalam metode ini diupayakan kepada khalayak untuk melihat suatu kondisi perasaannya dengan keadaan mudah ketika diberikan suatu sugesti pada dirinya. Contohnya ialah SPG yang menawarkan barang dagangannya. Yang kelima, metode edukatif. Dalam metode ini pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan metode informatif. Keduanya sama-sama memberikan suatu data dan fakta berdasarkan dari pengalaman yang benar-benar terjadi dalam hidupnya. Namun perbedaannya dengan metode informatif, metode komunikasi ini lebih disengaja, teratur, dan terencana dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Yang pertama ada metode rendudan atau repetisi. Jadi dalam metode ini biasa ada pengaruh pengulangan atau repetisi sebuah pesan terhadap efektivitas tersampaikannya pesan tersebut. Dengan mengulang-ulang pesan akan menarik perhatian lebih. Bagaimana Anda membuat pesan itu menjadi tertanam pada pemikiran yang sadar. Meski begitu, pengulangan yang terlalu banyak juga akan mencapai titik limit fungsi. Lalu pesan menjadi hilang. Oleh karena itu, Anda harus dapat menggunakan pengulangannya yang diberi variasi supaya menjadi menarik, agar tidak membosankan saat komunikasi yang Anda bicarakan. Iklan di televisi merupakan salah satu contoh dari metode repetisi atau redundan. Pada model transaksional, teoritis menegaskan bahwa komunikasi bukanlah proses stimuli respon yang sederhana. Seperti yang dijelaskan dalam model linear dan interaksional, pandangan ini mendukung gagasan bahwa komunikasi merupakan sebuah transaksi di mana sumber atau source dan penerima atau decipher memainkan peran bergantian melalui tindakan komunikasi. B. Pesan diproses secara serempak oleh pihak-pihak yang berkomunikasi atau communicators. C. Orang pertama atau komunikator A menciptakan pesan atau encoding dan mentransmisikan pesan kepada pihak yang lain. Komunikator B memberikan respon melalui kata-kata dan tindakan atau feedback. Aspek-aspek komunikasi dapat terjadi pada saat yang sama. Misalnya ketika komunikator A sedang berbicara,
ekspresi wajah dari komunikator B mengirimkan umpan balik. Komunikasi berlangsung pada tataran kesadaran atau ketidaksadaran atau kombinasi dari keduanya. Yang kedua ada model linear, source atau sumber mengirimkan pesan, encode menempatkan pesan ke dalam bentuk tertentu untuk dikirimkan, lalu mengirim pesan kepada receiver melalui satu atau lebih sensori cancel panca indera. Receiver menerima dan berusaha untuk decode, menerjemahkan, memahami pesan. Source mengencode pesan, receiver mendecode pesan. Dan yang ketiga itu ada model interaksional. Seseorang the source menggunakan indera cancel untuk mengirim pesan kepada orang lain. Penerima the receiver secara serempak menerima dan memahami pesan. Decodes. Proses ini merupakan duplikasi model linear. Perbedaannya adalah bahwa penerima mengirim umpan balik, feedback, reaksi verbal dan nonverbal terhadap pesan aslinya. Sumber source kemudian mendecode umpan balik dan memberikan reaksi melalui adaptation, merubah pesan yang asli untuk menjamin interpretasi yang tepat. Idealnya, proses berjalan hingga maksud dari pesan tersebut dicapai. Baik, terima kasih. Kesimpulan, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Selanjutnya metode komunikasi ada 5. Yang pertama metode redundan atau repetisi, yang kedua ada metode kanalisasi, yang ketiga ada metode informatif, yang keempat ada metode persuasif, dan terakhir ada metode edukatif. Dan terakhir ada model komunikasi ada 4. Yang pertama ada model komunikasi, yang kedua ada model linear, yang ketiga ada model interaksional, dan yang terakhir ada metode transaksional. Saran. Setelah membaca makalah ini, kita menjadi lebih tahu tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Kita juga lebih tahu jenis-jenis komunikasi itu apa saja dan metode apa yang dilakukan dalam berkomunikasi dengan teman sendiri maupun orang yang lebih tua. Dan pentingnya, komunikasi sebagai perawat juga sangat diperlukan untuk berbicara dengan tenaga kesehatan yang lain dan juga berbicara dengan pasien yang baik dan benar. Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya dokter. Apakah benar ini dengan dokter Caca? Waalaikumsalam, iya benar Sus, ada apa ya? Saya perawat Nisa dari ruang Dalira Rumah Sakit Islam melaporkan keadaan pasien yang bernama Tuan F, umur 35 tahun, tanggal masuk 23 Februari 2022, sudah 1 hari perawatan. Diagnosa medis, post-operasi appendicitis, nyeri tetap ada selama dirawat di bagian post-operasi. Pasien terpasang infus NaCl 10 tetes kali per menit, kesadaran komposmetis, hasil laboratorium terbaru, hemoglobin 9 mg per dl, albumin 15, urin 237. Oke, baik. Keluhan pasiennya apa ya, Sus? Tuan F merasakan nyeri berat pada bekas operasinya, dok, dikarenakan pasien mengonsumsi makanan pedas ketika makan malam semalaman. Saya sudah menganjurkan pasien latihan nafas dalam untuk mengurangi rasa nyerinya. Pasien ada riwayat alergi obat antalgin, dok. Loh, kok pasien sudah makan yang pedas-pedas saja, Sus? Ya ampun, ya sudah kalau begitu, saya jam 10 saya akan visit ke ruangan pasien ya, Sus. Pasien juga ada alergi obat antalgin juga ya, Sus? Iya, dok, saat diberikan obat oral antalgin kemarin malam oleh perawat dinas sore, pasien merasakan gatal pada tubuhnya, dok. Setelah minum obat siang, pasien juga mengalami gatal tapi tidak melaporkan, dok. Untuk sementara saya tidak berikan obatnya untuk pagi ini dan konsultasi ke dokter mengenai obat pereda nyeri pasien. Oke, kalau kayak gitu, Sus. Saya berikan obat yang lainnya saja deh. Terus abis itu saya juga berikan beberapa obat ya, Sus, ini.
Nah, terus abis itu suster ntar tolong dibantu ya pernapasan pasiennya. Oh iya sus, nanti kalau misalkan pasien ada apa-apa bisa hubungi saya ya sus. Nanti suster bisa ambil resep obatnya. Baik dok, saya ulangi rekomendasi dari dokter. Latihan tarik nafas diteruskan dan mengganti obat analgetik dengan obat asam mefenamat untuk mengurangi rasa nyeri dan ditambah dengan obat antimetik parental ya dok. Ya sus, benar. Nanti obatnya bisa diambil di poliklinik ya sus. Baik dokter, terima kasih atas waktunya.